Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 2. Haleluya, terpujilah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha benar, firman-Mu menyatakan bahwa kami harus menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia dalam kebangkitan, kehidupan, dan kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, beriman teguh kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1. Terbukalah sorga. Pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan.
Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1, Ya Tuhan bimbing aku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami resah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, datanglah untuk menghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Berita pengampunan dosa, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1, yang diperbuat Allahku. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2 dan 6, Yae Zumange.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Engkau boleh menolong kami sehingga kami boleh bersekutu kepadamu pada pagi hari ini. Berkat yang kami telah terima, kini kami kumpulkan, kami kembalikan di dalam tangan-Mu. Biarlah persembahan kami ini Engkau berkati, baik dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi pengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berikan hikmat dan bijaksana bagi mereka, sehingga mereka boleh mempergunakannya untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna ini, bila Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami berseru kepadamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang seminggu lamanya. Dan pada hari ini Tuhan izinkan kami lagi untuk beribadah di rumah masing-masing dan terlebih untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami, Engkau gunakan hamba-Mu menjadi alat untuk memberitakan firman-Mu. Dan biarlah seluruh umat-Mu yang ada di rumah saat ini, yang beribadah bersama dengan keluarga, orang tua maupun anak-anak, Tuhan berkati mereka juga. Biarlah pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pembelajaran yang baik bagi kami, untuk meneguhkan hati kami, mengenal betapa setianya Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah di tengah-tengah kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai ke-8 di bawah perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia?
dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Bapak Ibu, salah satu yang dirindukan manusia dari seseorang yang mengasihinya adalah kesetiaan. Karena kesetiaan merupakan kebutuhan dasar terhadap sebuah relasi yang baik antara yang seorang dengan yang lain. Tanpa kesetiaan, maka relasi itu bisa menjadi hambar. Relasi itu dan persahabatan mungkin bisa menjadi dingin. Berhentinya hubungan baik, bahkan mungkin bisa berhentinya tali kasih dalam kehidupan. Inilah yang menjadi renungan kita dalam Minggu Misericordias Domini hari ini, di bawah tema kesetiaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam perjalanan sejarah umat Israel, mereka memiliki relasi dengan Tuhan turun naik. Kadang baik, kadang tidak. Dan sesungguhnya umat Israel dalam menjalani relasi kepada Tuhan, mereka memiliki tanggung jawab. Karena mereka ini adalah umat pilihan Allah, umat perjanjian, milik kepunyaan Allah. Sebagai milik kepunyaan Allah, mereka memiliki tanggung jawab, yaitu memelihara relasi mereka kepada Tuhan dan harus taat dan setia pada relasi itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pada saat Tuhan memanggil nenek moyang mereka, yakni Abraham, maka Allah memberikan 3 janji, yakni janji tentang negeri yang kaya susu dan madu, janji tentang keturunan yang banyak, janji tentang kedudukan istimewa sebagai umat pilihan Allah. Perjanjian Abraham ini dengan Allah, dan yang memiliki inisiatif mengikatkan diri adalah Allah sendiri, bukan manusia, dimeteraikan dengan sunat sebagai tanda kesetiaan Abraham dan keturunannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, bila kita melihat
dari keseluruhan janji Allah kepada Abraham itu, sungguh-sungguh semuanya telah dikabulkan. Ini bukti kesetiaan Allah kepada janjinya, kepada manusia, dan kepada orang-orang yang dipilihnya. Sekalipun Abraham dan keturunannya sering sekali ingkar janji dan tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengabulkan seluruh janjinya itu kepada Abraham. Ingat bahwa ketidaksetiaan Abraham dan keturunannya tidak pernah membatalkan rencana dan penggenapan karya keselamatan Allah terhadap dunia ini. Allah terus bekerja menggenapinya menurut waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri, bukan oleh selera manusia, karena Allah sendiri yang membuat perjanjian itu. Di sini kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia, sehingga berkatnya diberikan sesuai waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam menunggu waktunya Tuhan inilah manusia tidak sabar dan acap kali jatuh dalam perangkap kejenuhan dan kebosanan, dan akhirnya melupakan Allah. Tidak sabar adalah kelemahan manusia, dan itu adalah dosa. Karena ketidaksabaran dapat membentuk manusia-manusia yang egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Selanjutnya, umat Israel menerima hukum Taurat dari Tuhan. Dan hukum Taurat itu berisikan firman Tuhan yang diberikan kepada umat Israel agar hidup mereka menjadi sejahtera sebagai umat pilihan Allah. Dan umat itu dituntut setia terhadap firman Allah itu. Karena dari sanalah sumber kehidupan yang benar bagi mereka. Minggu lalu kita sudah mendengar khotbah bahwa pemazmur itu seperti rusa yang merindukan air. Demikian dia merindukan Tuhan dalam hidupnya. Karena memang dalam firman Tuhan itu, itulah sumber kehidupan. Itulah sumber kebenaran bagi setiap orang. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam khotbah hari ini dari surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8, Paulus hendak menunjukkan kelebihan orang Yahudi atau orang Israel sebagai umat yang kepadanya dipercayakan firman Tuhan. Ini boleh kita baca pada Roma pasal 3 ayat 2. Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Menjadi kepercayaan adalah merupakan suatu hak istimewa. Apalagi yang memberi kepercayaan itu bukan orang biasa, tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Permasalahannya sekarang adalah, apakah orang yang dipercayai ini, umat Israel itu, dan juga kita hari ini adalah orang yang setia dengan janji dan tugas yang telah diberikan kepadanya. Kenyataannya banyak yang tidak setia. Sering sekali lain di bibir, lain di hati. Umumnya bila ada salah satu yang ingkar janji, Bapak Ibu, di dunia ini, di antara manusia, ada yang salah satu tidak setia pada perjanjian itu, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian
dengan manusia, yaitu umat Israel. Dalam firman Tuhan, ayat 3 dan 4 dalam Roma pasal 3 ini, dengan tegas mengatakan bahwa ketidaksetiaan manusia, sekali lagi, ketidaksetiaan manusia sama sekali tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah kepada manusia. Sekali lagi saya katakan, bahwa ketidaksetiaan manusia sama sekali tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah kepada manusia. Inilah Allah kita yang kita sembah itu. Inilah Allah kita yang kita muliakan itu. Dan sebaliknya, bagi manusia yang tidak setia dan ingkar pada janjinya, dia disebut sebagai pembohong. Ketidaksetiaan manusia sama sekali tidak menggagalkan rencana Allah. Justru kebenaran Allah semakin terang benderang dalam ketidaksetiaan manusia. Kebenaran Allah tetap berjalan dengan menghukum manusia yang bersalah, tetap dihukum. Tidak ada kompromi. Yang tidak setia tetap mendapat ganjarannya. Tetapi di sisi lain, Allah yang menghukum itu adalah Allah yang siap mengampuni setiap manusia yang bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kesetiaan Allah semakin kelihatan ketika manusia berbuat dosa atau jahat, hal itu bukan berarti bahwa karena perbuatan dosalah, karena perbuatan kejahatan manusialah yang mendatangkan kesetiaan dan kebenaran Allah menjumpai manusia. Keberadaan Allah sebagaimana tertulis dalam ayat 7 dan 8 Roma pasal 3 ini, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Keberadaan Allah tidak ditentukan oleh perbuatan manusia. Allah setia dan benar karena memang itulah karakternya. Allah jauh ada dan sudah ada sebelum manusia ada. Karena dia itu adalah Allah yang setia. Jadi bila setiap orang merasa sudah mulai tidak setia kepada Allah, maka segeralah datang kepadanya, kepada Allah yang setia, yang disertai dengan hati yang tulus dan pertobatan yang terus menerus dalam kehidupan ini. Allah selalu menantikan saudara-saudara. Allah selalu menantikan saya dan saudara untuk boleh hadir di dalam hadiratnya. Karena dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Ketidaksetiaan kita tidak membatalkan rencananya untuk tetap setia kepada ciptaannya, kepada manusia yang telah ditebusnya. Dan ketidaksetiaan manusia selalu juga mendapat ganjaran. Dan Allah tidak pernah kompromi dengan ketidaksetiaan manusia itu. Itulah Allah yang kita sembah. Itu Tuhan kita yang setia. Semoga kita juga tetap setia bersama dengan Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pemberitaan firman ini. Amin. Ayat hafalan bagi kita dikutip dari Bilangan pasal 14 ayat 18a. Bilangan pasal 14 ayat 18a, demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Bilangan pasal 14 ayat 18, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Walaupun kami kadang tidak setia, tetapi tidak bisa membatalkan rencana-Mu untuk keselamatan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami, dan kami percaya Engkau terus berkarya kepada kami, supaya kami terus setia kepada Tuhan, sehingga mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 158 ayat yang keempat, Ku ingin menghayati. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1. Maha Kasih yang Ilahi. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di rumah untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang telah menang dan mengalahkan maut, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga sebentar lagi ibadah kami ini akan berakhir, dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus tidak pernah berakhir meninggalkan kami. Itu yang terus memberikan kami semangat, kekuatan, dan yang selalu mengingatkan kami untuk tidak henti-hentinya memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih atas persekutuan kami hari ini, walaupun kami semuanya beribadah masih di rumah masing-masing. Dari altar ini, hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, di mana mereka berada pada saat ini, bahkan kepada setiap saudara-saudara kami yang mendengar ibadah ini.
dan mengikutinya. Kami percaya Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi beban-beban kehidupan mereka saat ini. Bila mereka dalam keadaan sakit hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Pulihkan mereka ya Bapa, apapun penyakit mereka. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa atas pergumulan-pergumulan jemaat-Mu akibat dampak dari COVID-19 ini, yaitu masalah kebutuhan hidup sehari-hari. Kami percaya Engkau bisa mencukupkannya kepada setiap anak-anak Tuhan. Bahkan setiap manusia yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu saat ini ya Bapa. Engkau cukupkan kebutuhan hidup mereka berupa makanan dan minuman, berupa kebutuhan-kebutuhan hidup, supaya mereka boleh bertahan dalam kondisi yang sulit ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu menggerakkan setiap hati untuk bergandengan tangan, untuk mampu berbagi, untuk mampu memberi mendukung, untuk mampu saling memperhatikan dan saling bertolong-tolongan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami berlomba-lomba mengambil bagian yang benar, yang mulia, yang baik, untuk menolong dan untuk menguatkan sesama kami, sehingga kami semua boleh kuat bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat pergumulan-pergumulan keluarga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Masalah pekerjaan, ada yang sudah di PHK dan kembali ke tempat asal, ada yang sebagian pendapatan mereka dipotong, ada juga yang masih bekerja. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam pergumulan ini. Engkau boleh mencukupkan kebutuhan hidup mereka dan juga kebutuhan anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan membuat mereka tidak setia kepadamu dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Teguhkan hati mereka Tuhan, Engkau kuatkan hati mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dalam kesulitan ini. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian akhir pada bulan-bulan yang akan datang ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan mereka kemampuan, walaupun sistem belajar dilaksanakan secara online dan belajar di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa prestasi setiap anak-anak kami tetap terjaga dengan baik dan mereka menjadi anak-anak yang mampu bersaing dengan anak-anak yang lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berkati seluruh masa depan anak-anak kami, jauhkan mereka dari mara dan bahaya, berikan kesehatan yang luar biasa, anugerahkan kemampuan dan pengetahuan bagi anak-anak kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk situasi seluruh dunia saat ini, karena wabah COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kami pencobaan yang melebihi kemampuan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk boleh bertahan dalam situasi yang sulit ini. Sehingga kami boleh menyerukan nama Tuhan semakin heran lagi. Melalui ibadah-ibadah rumah tangga kami masing-masing. Melalui kesaksian dan perjalanan setiap kehidupan kami. Melalui setiap pergumulan yang kami jumpai dalam kehidupan ini setiap hari. Tuhan, biarlah badai ini sungguh-sungguh menguatkan kami untuk terus berpegang kepadamu dan berharap keajaiban dari Tuhan sendiri. Bapa, kami percaya Engkau tidak akan berlama-lama menolong seluruh dunia ini dan Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menghentikan wabah COVID-19 ini. Bagi saudara-saudara kami yang telah terpapar, yang berada di rumah sakit, berada di rumah, Engkau berkati seluruh proses pengobatan Tuhan, supaya mereka dipulihkan oleh obat-obat dan yang lebih daripada itu, dipulihkan oleh kuasa Tuhan dengan menaruhkan di dalam hati mereka hati yang gembira
adalah obat yang mujarab. Kami percaya Engkau kuatkan seluruh umat-Mu dan Engkau berikan kemampuan kepada mereka untuk boleh keluar dari kesulitan dan penderitaan ini. Bapa, kami berdoa kepada pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh kabinet pemerintahan, seluruh kepala-kepala daerah, baik di provinsi, kabupaten, kota, di kecamatan, kelurahan, desa, dimanapun Tuhan, Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Mereka hadir dan ada, tidak secara kebetulan, tapi Tuhan yang telah menetapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, biarlah segala kebijakan, segala keputusan-keputusan sungguh-sungguh untuk menguatkan seluruh anak negeri ini, anak bangsa ini, sehingga semua kami juga boleh bergandengan tangan untuk boleh bekerja sama memahami keputusan-keputusan yang baik, kebijakan-kebijakan yang baik untuk memutus mata rantai virus corona ini. Bapa di surga, kami berdoa kepada seluruh pemimpin-pemimpin gereja, biarlah melalui peristiwa ini semuanya hati kami disatukan kepadamu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamilah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau juga terus memberkati setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, baik mereka bekerja dari rumah, di tempat pekerjaan, atau di tempat usaha. Kami percaya Engkau berkati mereka dengan limpah rahmat-Mu dari surga. Terima kasih Yesus Kristus, ini doa kami, ini harapan kami, dan kami percaya yang terbaik itu yang Engkau berikan kepada kami. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1, Setialah. Kita saat teduh sejenak. Shalom, Yahobu, Yahowefefu,